Apa kabarnya pemimpin-pemimpin Kristus? Aku yakin apapun keadaannya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Dari beberapa minggu kemarin, kita sudah belajar tentang kepemimpinan dari banyak tokoh-tokoh di Alkitab. Hari ini, kita mau belajar tentang kepemimpinan sejati yang membawa orang lain kepada kebenaran. Oleh karena itu, kalimat komitmen kita pada hari ini adalah aku mau memimpin dengan benar untuk membawa orang kepada kebenaran Kristus. Tentu kita tidak bisa membawa orang lain kepada kebenaran tanpa kuasa dan kemampuan yang berasal dari Tuhan. Maka dari itu, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan namanya yang besar. Shalom Impact Kids. Kita bulan ini banyak belajar tentang kepemimpinan dari tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Nah, kisah firman Tuhan hari ini akan menunjukkan dua orang yang sama-sama memimpin, tapi mengarahkan bangsa Israel ke arah yang berbeda. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dahulu ya adik-adik. Kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, biar kami boleh duduk dengan tenang, telinga kami boleh mendengarkan, serta kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau, kami sudah siap. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi adik-adik, kisah ini terjadi ratusan tahun setelah masa pemerintahan Raja Daud. Saat itu bangsa Israel telah terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel di sisi utara dan kerajaan Yehuda di sisi selatan. Pada saat itu, kerajaan Israel yang terpusat di Samaria dipimpin oleh Raja Ahab yang jahat di mata Tuhan. Bukan hanya tidak taat kepada Tuhan, ia menyembah Baal dan membangun mezbah serta kuil Baal di Samaria.
Karena Ahab terlalu jahat dan sama sekali tidak mau mendengarkan Tuhan, Tuhan mengutus seorang nabi bernama Elia untuk menyampaikan pesan Tuhan, melakukan mujizat-mujizat, dan menyatakan kepada orang Israel bahwa Allah adalah Tuhan yang sejati. Pada suatu kali, Elia menantang Ahab dan ratusan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel untuk membuktikan siapakah Allah yang sejati, apakah Tuhan orang Israel atau Baal. Nah, datanglah ratusan nabi-nabi Baal dan juga segenap bangsa Israel berkumpul di Gunung Karmel. Tantangannya ialah mereka harus mempersembahkan seekor lembu jantan di atas mezbah yang mereka bangun. Akan tetapi, mereka tidak boleh menaruh api sedikit pun di atas mezbah itu. Elia mempersilahkan para nabi Baal melakukan persembahan mereka terlebih dahulu. Mereka pun mengambil lembu yang telah disediakan, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai siang hari. Akan tetapi, tidak ada suara yang menjawabnya. Bahkan, saat para nabi Baal ini melukai diri mereka sampai bercucuran darah, tidak ada apapun yang terjadi. Tidak ada suara, jawaban, ataupun perhatian. Maka, majulah Elia melakukan gilirannya. Elia pun memperbaiki mezbah menggunakan 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Setelah ia menyusun mezbah itu dan menaruh potongan lembu bagiannya di atas kayu api, Elia menyuruh orang-orang menyiram potongan daging dan juga mezbah itu dengan air. Ia menyuruh orang-orang melakukannya berkali-kali sampai 12 buyung air disiramkan di mezbah itu dan air mengalir di sekeliling mezbah itu. Kemudian, Nabi Elia memanggil nama Tuhan dan berkata, "Jawablah Tuhan, supaya rakyat ini tahu bahwa Engkau ya Tuhan adalah Allah." Dan hal yang luar biasa terjadi, Impact Kids. Tuhan langsung mengirim api dari langit dan membakar hangus kurban itu bersama kayu apinya, batu-batunya, tanah, dan setiap air yang membasahi semuanya. Ketika menyaksikan itu, langsung tersungkurlah segenap rakyat ke tanah untuk memuji Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang sejati. Nah, dari kisah Elia dan Raja Ahab ini, kita bisa belajar bahwa kepemimpinan yang kudus dan dari Tuhan bukan hanya bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas ataupun masalah yang ada dengan baik. Akan tetapi, seorang pemimpin yang sejati haruslah bisa memimpin orang lain menuju kepada kebenaran. Raja Ahab adalah seorang pemimpin, tetapi ia tidak membawa bangsanya pada kebenaran sejati dalam Tuhan. Ia malah menyesatkan bangsanya lewat penyembahan Baal. Maka dari itu adik-adik, Tuhan memanggil Elia untuk bisa memimpin orang-orang melihat bahwa hanya Tuhanlah Allah yang sejati. Begitu juga dengan kita Impact Kids. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, kita mau terus memimpin orang lain untuk melakukan hal-hal yang baik dan berkenan di dalam kebenaran Kristus. Mungkin kita mampu bertanggung jawab dan memimpin teman-teman kita dengan baik. Akan tetapi, kalau kita malah mencontohkan hal-hal yang tidak baik kepada mereka, maka semuanya itu sia-sia. Jadi sekarang, adik-adik Impact Kids, siapa di sini yang mau memimpin dalam kebenaran Tuhan? Angkat tangannya. Nah, kita mau sama-sama bangkit berdiri untuk menyatakan kalimat komitmen kita hari ini sekali lagi ya. Sama-sama kita katakan, aku mau memimpin dengan benar untuk membawa orang kepada kebenaran Kristus. Dan yang terakhir, kita mau sama-sama baca ayat hafalan kita pada hari ini yang diambil dari 2 Korintus 3 ayat 9b. Kita baca bersama ya. Betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan. Pada minggu ini kami belajar banyak Tuhan dari pemimpin-pemimpin yang ada di Alkitab. Bahkan hari ini Tuhan kami belajar dari pemimpin sejati yang berasal daripada Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus tumbuh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah kami walaupun masih kecil, kami tetap bisa belajar menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah lingkungan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Itu dia Impact Kids. Kita baru saja belajar untuk menjadi pemimpin Kristus. Maka dari itu, jangan sampai ketinggalan ibadah online Impact Kids setiap hari Minggu jam 8 pagi.